berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang pulih bersama-sama dalam Rest in God. Malam hari ini kita kembali akan menikmati hadirat Tuhan, kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan karena Dia layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya dalam hidup kita. Kita juga akan membawa semua beban berat, pergumulan kita kepada Dia karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus telah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Engkau adalah Bapa yang sempurna, yang mengerti segala pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan kebebasan, dengan keberanian, bukan karena kesempurnaan kami, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Kami persembahkan kurban syukur kami lewat pujian penyembahan kami, dan kami juga bawa segala pergumulan kami, karena kami sangat percaya di dalam Engkau kami mendapatkan kelegaan, mendapatkan damai sejahtera dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku
menyembahmu Yesus, kekasih jiwa kami, kerinduan kami, memujimu Yesus, menemukanmu, menjadikanmu kekasih jiwa kami, satu-satunya yang berharga di dalam kami. Oh haleluya, 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 yes Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see, how great is our God. How great, yes Lord, oh you are great Lord, you are great Jesus, oh you are great, everyone will see, you are great Jesus. How great is our God, how great is our God, oh hallelujah. Sing with me, how great is our God, and all will see, how great, and all will see, how great, and all will see, how great is our God. Terpujilah Bapa yang mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Ada satu permasalahan di banyak keluarga di mana seorang anak merasa tidak diinginkan, merasa tertolak di tengah-tengah keluarganya. Ada bagian yang sangat berpengaruh sekali dalam hidup seseorang itu adalah ketika dia merasa dikasihi dan merasa diterima. Tetapi ketika dia tidak merasa dikasihi, bahkan dia merasa tertolak, maka pertumbuhannya akan bermasalah setelah saat itu. Setelah di masa-masa pertumbuhan selanjutnya, dan kasih serta penerimaan yang terbesar yang paling dibutuhkan dari orang tua. Karena dari orang tua itulah kasih Tuhan mengalir kepada seseorang dari dia dilahirkan. Kita akan sharing tentang problem penolakan ini karena banyak orang yang terpenjara dengan penolakan yang dialami sehingga dia tidak bisa bertumbuh maksimal sebagai pribadi. Sebelum kita lihat lebih lanjut, saya beri kesempatan. Mungkin ada yang pernah dengar, pernah lihat bagaimana problem penolakan ini terjadi dalam sebuah keluarga. Silakan. Saya pernah lihat Pak. Jadi itu kebetulan ya suami istri ini punya anak perempuan, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan. Nah, dua orang tua ini mengharapkan sebenarnya yang ketiga ini adalah laki-laki. Itu. Jadi pada saat lahir ternyata dia wanita juga, perempuan juga, ada kekecewaan sama bapaknya ini terhadap anaknya.
itu berlanjut sampai dia dewasa, Pak. Oh iya. Lalu ada pilih kasih kayaknya ya gitu ya. Perlakuan dia terhadap dua anaknya yang terdahulu sama anak yang ketiga ini tuh berbeda, Pak. Sangat berbeda sekali. Sehingga pertumbuhan anak ketiga ini keluar pun dia rada-rada kalau nakal, ya tidak seperti perempuan layaknya lah Pak, manis gitu ya. Karena ya mungkin ada penolakan itu atau gimana Pak? Agresif dan Iya. iya. Ya itu tanda-tanda orang yang tertolak, salah satunya memang jadi agresif karena dia akan dipenuhi dengan kemarahan dan berjuang untuk bisa diterima, untuk bisa diakui ya. Penolakan itu pasti muncul karena ada perasaan tidak diinginkan. Karena ada perasaan tidak diinginkan kan berarti saya tidak diharapkan di sini, saya tidak dibutuhkan, saya nggak istimewa di keluarga ini. Perasaan itu melukai hati. Jadi pengalaman tertolak itu pengalaman yang menyakitkan hati, yang membuat orang bisa terluka dan bahkan sampai hancur hati, itu luar biasa. Dia mengalami kesulitan untuk membangun identitas, membangun gambar diri yang benar karena hatinya hancur karena penolakan itu ya. Pelaku penolakan sayangnya ini banyak dilakukan di keluarga. Itu tadi contoh ya, orang tua yang menolak anaknya sendiri gara-gara jenis kelaminnya. Karena tidak seperti yang dia harapkan. Ada juga penolakan karena sudah nggak pengen punya anak, tapi ternyata akhirnya punya anak lagi, tidak diinginkan. Jadi ada banyak alasan, tetapi jadi masalah sangat serius, sangat melukai karena yang menolak itu orang-orang yang seharusnya menerima dia, mengasihi dia. Orang tua, saudara, sahabat dekat gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau di gereja kan orang berharap diterima, tetapi ternyata ditolak oleh orang yang melayani, oleh teman di gereja. Jadi penolakan-penolakan yang dialami oleh seseorang dan dilakukan orang-orang yang diharapkan bisa menerima dia, bisa mengasihi dia, itu akan menimbulkan luka hati. Ketika orang menjadi luka hati, ya pasti akan bermasalah dengan emosinya, dengan kemampuan membangun relasi. Bahkan akibat penolakan ini membuat orang itu bisa kesulitan untuk menerima dan mengasihi orang lain. Bahkan ketika ada orang berusaha menerima dia, berusaha peduli sama dia, dia kadang-kadang menolak karena nggak percaya ada orang yang sungguh-sungguh bisa menerima dia, bisa mengasihi dia sepenuh hati. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 4, Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemampuan mengasihi itu dimulai dari apa? Ketika kita menerima kasih. Allah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi orang lain. Kasih Allah pertama kali, pengalaman menerima kasih Allah pertama kali dari siapa? Dari ayah ibunya. Nah, kalau ayah ibunya tidak memberikan kasih yang seharusnya terhadap anaknya, maka anak ini menjadi tidak mendapatkan kasih yang seharusnya. Akibatnya dia menjadi anak yang sulit percaya bahwa ada orang yang mengasihi dia. Tidak bisa juga mengasihi karena dia nggak punya kasih. Kalau orang tidak dikasihi, dia nggak punya kasih. Kalau dia sendiri defisit ini kasihnya di hatinya, dia kekurangan kasih, dia pasti sulit untuk mengasihi orang lain. Belajar menerima orang lain susah. Gitu. Kalau ini meningkat terus sampai menikah, kalau itu seorang suami yang punya pengalaman penolakan, dia akan sulit sekali sungguh-sungguh bisa menerima istrinya. Akhirnya isinya hanya tuntutan-tuntutan membuat istrinya menderita. Kalau itu adalah istrinya yang mengalami penolakan, dia sulit sekali percaya bahwa suaminya benar-benar mengasihi dia. Kalau mereka diberi Tuhan keturunan, mereka juga menjadi kesulitan untuk mengasihi anak-anaknya. Ya, ada banyak anak yang kadang-kadang saya ketemu beberapa anak muda yang saya tanya,
apakah kamu dekat dengan ayahmu? Enggak dekat. Bahkan saya tanya, kapan terakhir ayahmu itu memelukmu? Dia enggak bisa jawab, enggak ingat. Mungkin waktu saya bayi, sebab saya enggak pernah ingat ayah saya memeluk saya dengan penuh kehangatan, seperti seorang ayah yang melindungi, yang sayang dengan anaknya. Ayah yang punya pengalaman tertolak dan dia belum pulih hatinya, sulit untuk memberikan kehangatan kasih kepada anaknya. Berarti dampaknya sangat buruk sekali kalau orang terpenjara dengan luka akibat penolakan ini. Harus alami pemulihan, harus alami kebebasan, harus merdeka dari itu kalau ingin bertumbuh baik ya. Nah, lalu bagaimana Pak supaya bisa mengalami kemerdekaan dari penjara penolakan itu, Pak? Ada beberapa hal yang kita mesti lihat ya. Penyelesaiannya di mana? Tadi saya bilang bahwa kasih Tuhan itu pertama kali dialami oleh seseorang itu dari kedua orang tuanya. Karena keluarga itu cermin yang di surga hadir di tengah-tengah dunia ini. Ayah itu menggambarkan kehadiran Tuhan Yesus yang jadi kepala atas gereja. Istri gambaran dari jemaat. Saling mengasihi antara Tuhan dan jemaat. Kalau orang ingin pulih dari penjara penolakannya, dia perlu untuk meyakini, datang ke tahta kasih karunia, percaya bahwa Yesus sudah membayar lunas semua penolakan yang pernah kita alami. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus adalah juru selamat yang mengalami penolakan luar biasa. Dihindari orang, bahkan dihina orang. Orang menutup wajahnya ini melihat Yesus. Bahkan bagi manusia, bagi kita di zaman sekarang pun ada begitu banyak orang yang tidak masuk hitungan ini Yesus. Artinya Yesus ini disepelekan, dihina. Bagi orang-orang yang pernah mengalami penolakan, Bapak Ibu yang pernah mengalami penolakan, atau anak-anak muda yang pernah mengalami penolakan, Yesus Kristus tahu betul apa yang kau rasakan, apa yang kau alami. Karena dia pernah ditolak secara luar biasa. Dia yang mestinya Tuhan yang dimuliakan, tetapi dihina, dihindari orang, ditolak orang luar biasa. Dia tahu rasa sakit yang diakibatkan penolakan yang engkau alami. Tetapi kalau kita ingin sembuh, lihat dan percayai bahwa semua luka hatimu akibat penolakan itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Amin. Yesus tidak hanya memahami rasa sakit yang kau alami, tetapi Yesus sendiri mengalami luka itu. Dan itu menjadi penebusan yang menyembuhkan kita dari luka karena penolakan itu. Jadi ingat itu dan percaya akan penebusan Kristus yang membuat kita akhirnya bisa alami kesembuhan dari semua penolakan yang pernah kita alami. Yang kedua, terimalah penerimaan yang ditawarkan oleh Bapa di surga lewat Yesus Kristus. Sebab mungkin pengalaman sakit sedemikian rupa membuat kita memang jadi nggak mudah percaya kalau ada orang yang benar-benar bisa mengasihi kita apa adanya, bisa menerima kita apa adanya. Kita jadi nggak percaya lagi karena pengalaman itu begitu sering terjadi dan itu sangat menyakitkan sekali. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, kalau Yesus sudah mengambil semua luka, semua penolakan yang kau alami, berarti itu ada harapan bahwa kita alami kesembuhan. Dan Bapa di surga melalui Yesus Kristus menerima kita apa adanya, mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Jangan lagi menutup hati. Mungkin memang ada begitu banyak orang yang tidak sungguh-sungguh menerimamu, selalu ada maksud lain, selalu memanfaatkan dirimu ketika dia kelihatannya baik dan mengasihimu. Tetapi Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, menerimamu apa adanya.
tidak mengambil keuntungan dari dirimu. Bahkan dia sudah rela berkorban karena mengasihimu. Jadi belajar buka hati, terima penerimaan Tuhan. Bahwa engkau sudah diterima oleh Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus engkau diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Amin. Yang ketiga, putuskan untuk mengampuni orang-orang yang menolakmu seperti yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Di Lukas pasal 23 ayat 34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus, anak Allah, Tuhan yang berkuasa, demi kasih-Nya dia rela dianiaya, dihina, ditolak seperti yang kita alami. Tapi pasti lebih sadis dari yang kita alami. Tetapi ketika dia di atas kayu salib, dia tidak menyimpan luka itu terus-menerus, tetapi dia memaafkan orang-orang yang sudah menghina, yang sudah menolak dia. Putuskan mengampuni orang-orang yang sudah menolakmu. Kalau engkau ditolak oleh ayahmu, ampuni ayahmu. Kalau engkau ditolak oleh ibumu, ampuni ibumu. Kalau engkau ditolak oleh saudaramu, ampuni saudaramu. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita membiarkan luka hati, sakit hati itu terus ada di hati kita. Kita terus terpenjara dengan luka karena penolakan itu. Dan itu membuat hidup kita nggak sejahtera, membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita justru menyiksa batin kita sendiri. Kalau kita ingin alami kebebasan, Tuhan sembuhkan kita dan kita mengambil keputusan mengampuni orang-orang yang sudah menolak kita. Mungkin kita berkata sulit, ya Tuhan tahu, makanya kita perlu menerima pengampunan Tuhan, kita menerima kasih Tuhan. Bagian kita adalah memutuskan untuk mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, kesembuhan Tuhan diberikan kepada kita. Kita dibebaskan, dikeluarkan, dimerdekakan dari penjara penolakan itu. Dan yang terakhir, lihatlah dirimu, siapa dirimu itu berdasarkan penerimaan Tuhan. Berdasarkan bagaimana Tuhan menerima hidupmu. Jangan hanya berdasarkan bagaimana penerimaan orang lain, sikap orang lain terhadap kita. Kita harus ingat bahwa setiap orang telah berbuat dosa. Dalam keadaan dosanya, mereka tidak banyak sekali orang tidak mampu untuk mengasihi, untuk menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan menerimamu apa adanya. Lihat dirimu berdasarkan penerimaan Tuhan ini. Engkau adalah anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah pribadi yang disertai Tuhan, spesial di mata Tuhan. Lihat dirimu yang luar biasa. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita sadari siapa diri kita. Kita adalah pribadi yang ajaib. Tuhan ciptakan kita itu ajaib dan dahsyat. Amen. Bukan karena orang lain menerima kita dan mengakui kita. Bukan karena orang lain itu memberi apresiasi kepada kita. Tidak. Kita ini dibentuk Tuhan, diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Pribadi yang berharga, yang mulia, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan biarkan tetap terpenjara dalam pengalaman penolakan yang di masa lalu kita alami. Saudara-saudara, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang selama ini mungkin begitu sakit, terluka sehingga hidupmu gak produktif lagi, saudara penuh kemarahan dan ingin melawan siapa saja karena ditolak orang tuamu. Berhenti marah dan mari belajar untuk ambil putusan, mengasihi dirimu dengan benar, alami kesembuhan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kiranya Engkau menghampiri setiap saudara-saudara yang bergabung dalam Raise and Guide, yang mereka punya pengalaman pernah tertolak, ditolak oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh saudaranya, di tempat mereka bekerja, bahkan di gereja di mana mereka berjemaat, mereka melayani.
pengalaman-pengalaman penolakan itu begitu kuat, begitu menyakiti, melukai hati mereka, sehingga mereka begitu sulit untuk membebaskan dirinya dari kemarahan, perasaan sakit hati yang besar. Tetapi hari ini Bapa, kiranya Engkau menghampiri mereka, biarlah Roh Kudus bekerja menjamah mereka. Tuhan, mari Engkau menyatakan bahwa Engkau Bapa yang bisa menerima mereka apa adanya. Tuhan, sembuhkan luka di hati mereka, dan biarlah jiwa mereka sekarang menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus mereka sudah diampuni Tuhan. Mereka sudah diterima Tuhan apa adanya, bahkan dikasih Tuhan tanpa syarat. Mereka pribadi-pribadi yang berharga, pribadi-pribadi yang istimewa, biji mata Allah yang dilindungi Tuhan sedemikian rupa. Tidak ada lagi yang merasa bahwa dia tidak punya siapa-siapa, tidak diinginkan siapa-siapa. Tuhan sangat menginginkan mereka. Tuhan sangat menginginkan setiap kami Tuhan. Bahkan untuk bisa mendapatkan kami, Engkau sudah menebus kami di atas kayu salib. Begitu luar biasa penolakan yang Engkau alami supaya kami bisa diterima oleh Bapa di surga. Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan setiap orang yang dipenjara dengan penolakan-penolakan masa lalunya. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang bebas melihat dirinya seperti Tuhan melihat mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati keluarga-keluarga supaya para orang tua bisa mengasihi anaknya dengan cara yang benar, menerima anaknya walaupun mungkin tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diinginkan, tetapi biarlah para orang tua belajar menerima anak-anaknya apa adanya, menolong anak-anaknya yang ada kekurangan, tetapi tidak membuang, tidak menolak anak-anaknya. Tuhan pulihkan hubungan para orang tua dengan anak. Biarlah para anak boleh bertumbuh dalam pertumbuhan yang sehat karena mereka sungguh-sungguh diterima oleh orang tuanya apa adanya. Berkati setiap rumah tangga menjadi tempat terbaik di mana orang merasa diterima, merasa dikasihi. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga berkati gerejamu Tuhan, di mana saja berada. Biarlah gerejamu juga menjadi tempat di mana setiap orang merasa dikasihi, merasa diterima. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan menerima setiap orang, bahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh cacat celah. Tuhan bisa menerima setiap orang, bahkan sudah menebus setiap orang. Biarlah gereja Tuhan di mana saja berada, itu menjadi tempat yang membuat seseorang merasa mendapatkan kasih, sungguh-sungguh mendapatkan kasih dan penerimaan yang dari Tuhan. Tuhan juga memulihkan setiap pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pelayan pujian, musik, maupun para pengkhotbah hamba-hambamu yang memberitakan firman Tuhan. Kalau mereka juga punya pengalaman-pengalaman pernah ditolak, sehingga mereka akhirnya sikapnya jadi tidak positif. Mereka bersikap negatif, menuntut yang berlebihan terhadap orang-orang yang dilayani. Sulit untuk menerima orang-orang dilayani apa adanya. Begitu penuh syarat untuk mengasihi orang-orang yang dilayani. Tuhan pulihkan mereka Bapa, sehingga melalui setiap orang-orang yang melayani, kasih dan penerimaan dari Tuhan itu menjamah setiap orang-orang yang terlayani, menjamah setiap jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami dengan kebinekaannya. Biarlah bangsa kami terus dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, belajar menghargai perbedaan, belajar menerima yang berbeda, suku satu dengan suku yang lain, itu bisa saling menghargai, saling menerima, sehingga selalu ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, ada beberapa yang menulis di kolom komentar bahwa mereka terberkati dengan program Raise and Guide ini. Misalnya Ibu Yuni Astuti,
bersyukur karena yang jadi pergumulannya Pak Subawa itu sudah semakin disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja dan kami terus dukung dalam doa supaya kesembuhan itu sempurna dialami. Demikian juga untuk Bapak Bandang Kuntat yang juga menuliskan kesaksiannya bagaimana terberkati dengan acara ini, bahkan mengalami kesembuhan dari penyakit hepatitis dan sakit gistrik. Kiranya Tuhan terus bekerja sehingga pemulihan itu semakin terjadi, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Pak Bandang Kuntat. Saudara-saudara yang lain jika punya pergumulan apapun, sakit atau pergumulan ekonomi, rumah tangga apapun, saudara jangan sungkan untuk menuliskan pokok doa di nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Demikian juga jika saudara ingin untuk memberi komentar atau sharing, saudara juga silahkan untuk menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur pasal 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.